Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu analisa CAD CAF untuk minggu depan. Baik, rekan-rekan trader di seluruh Indonesia. Sebelum Anda melanjutkan video ini seperti biasa, ya saya selalu mengingatkan untuk Anda nonton seutuhnya, tidak setengah-setengah. Jadi informasi yang Anda dapatkan juga utuh seperti itu ya. Dan juga gunakan headset agar suara saya lebih jelas Anda dengar. Kemudian bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel Trader Asia, silakan subscribe dahulu, klik loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi edukasi gratis ya tentang trading dari saya. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke CAD CAF, teman-teman, kita akan membahas dulu analisa sebelumnya ya, biar teman-teman lebih mengerti ya. Jadi analisa sebelumnya yaitu di NZD USD dan Euro USD. Jadi saya kasih contoh aja di Euro USD ya. Harga sudah turun, harga sekarang 1.11765 ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang sudah saya tulis pada minggu yang lalu ya. Pergerakan Euro USD ini di time frame daily ya, dia akan menyentuh mid BB. Maka di sini saya membuat yang namanya TP minimum itu di 1.11220 ya. Kemudian kalau kita lihat di H4 ya, candlestick sebelumnya itu kan sudah ekstrim, kemudian membentuk yang namanya CS arah kukuh. Kemudian di sini adalah area re-entry sell dan juga sudah membentuk yang namanya candlestick momentum pada saat harga 1.12604. Nah, kita lihat di chart ya. Harga saat ini yaitu sudah 1.11765 ya, lewat daripada TP minimum yang saya bagikan ya. Namun di saat harga candlestick momentum, kemudian dia ada swing harga sedikit di atas mid BB, tetapi tidak mampu melewati yang namanya garis MA5 dan juga 10 high ya. Jadi dia tidak mampu melanjutkan perjalanan yang namanya ke top BB. Karena kenapa? Hukum daripada azas BPMA sudah terbentuk, otomatis harga juga akan turun gitu ya. Nah, kalau kita lihat di daily ya, seperti yang saya katakan, harga juga menyentuh pada mid BB ya, di harga 1.11765 ya, sesuai dengan TP minimum kita pada saat itu. Tetapi ini harga agak lebih rendah lagi turun ya. Jadi ini adalah analisa Euro USD. Probabilitasnya seperti yang saya katakan lumayan tinggi ya kalau kita ikuti pola-pola BBMA, dan harga sekarang Anda boleh lihat sendiri yaitu di 1.11765 teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ke chart yang namanya CAD CAF. Oke. Oke, teman-teman. Video ini dibuat pada tanggal 20 Juni 2020 hari Sabtu ya. Nanti begitu buka pasar Anda boleh pantau. Di sini saya akan berbagi analisa minggu depan sejauh mana harga bergerak turun ya. Tentunya kita analisa dulu teman-teman ya. Kita lihat dari time frame daily teman-teman ya untuk CAD CAF. Bagi teman-teman yang nanti menonton mungkin hari Senin ya, pada tanggal 22 Juni, seperti biasa, kalau marketnya masih menunggu ya, Anda bisa pantau ke depan ya. Dan oke, langsung aja kita masuk ke pelajarannya. Di time frame daily teman-teman ya. Di sini candlestick sebelumnya sudah memotong yang namanya mid BB dan juga garis MA50 ya.
Jadi dalam artian di daily ini harga akan berbalik arah ya. Kenapa? Karena candlestick sudah memotong yang namanya mid BB, garis MA50 dan juga garis MA5 dan juga 10 low ya. Ini di daily. Kemudian candlestick berikutnya yang candlestick sekarang itu sudah berada di bawah mid BB ya. Tetapi masih berada di antara garis garis MA50. Jadi saya kira ini kemungkinan besarnya akan downtrend seperti itu, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di yang namanya di time frame H4. Di sini juga saya selain BBMA, saya juga menarik garis trend line. Oke, kemudian harga menembus ke bawah, trend line yang di bawah, kemudian saya menarik garis trend line yang baru ya. Jadi otomatis dia akan retest ya. Kita lihat di sini candle tidak mampu yang namanya menembus top BB dan rata-rata candle akhirnya ini sideways ya, bergerak dari atas sampai ke bawah, tetapi candle berikutnya sekarang sudah berada di bawah mid BB, teman-teman. Kemungkinan harga akan turun ke bawah ya. Nah, di sini juga sudah saya gambar ya untuk CAD/CAF di time frame H4. Kemungkinan harga itu akan turun sampai 0,69200 sekian ya, 69200. Kalau dia naik juga di saat candlestick menembus yang namanya garis mid BB, kemungkinan juga akan naik di atas support di atas resisten yang garis biru ke atas seperti itu, teman-teman ya. Kita masuk ke chart ya. Jadi di sini saya kira setupnya saya mendapatkan di time frame H4, teman-teman. Jadi harga sebelumnya itu ekstrim, kemudian TP wajib, kemudian membentuk yang namanya CSR kuku dalam artian MHV, kemudian juga memberi yang namanya re-entry sell ya di harga 0,70918 ya. Kemudian dia harga langsung drop ke bawah dan menembus garis resisten yang saya buat ya. Kemudian dia memberi re-entry sell berikutnya untuk harga sekarang ya. Saya kira seperti itu karena setupnya ini kan sudah berbalik arah ya. Jadi saya ukur juga dengan yang namanya Fibonacci ya, dari harga tekanan jual sebelumnya itu kalau naik itu sejauh mana gitu ya. Kalau kita tarik Fibonacci ya, ini adalah harganya akan turun, jadi kita tarik dari atas ya teman-teman. Kita tarik dari atas ya teman-teman, dari harga paling tinggi. Kalau harga turun, Fibonacci-nya kita tarik dari atas ke bawah. Kalau harganya naik, dari bawah ke atas. Nah, di sini kita tarik sampai harga candlestick di sini ya. Oke teman-teman, jadi harga menurut kalau kita ukur dari Fibonacci ya, harga mungkin kalau memang naik dia sampai di 61,8 ya. Bisa dikatakan ini adalah resistennya di di 61,8 atau mungkin di angka 50 ya teman-teman. Tetapi kalau kita untuk entry-nya ya boleh aja entry di situ, nggak masalah. Nah, nanti kalau memang harga tembus ya kita pasang juga stop loss teman-teman ya. Nah, stop loss-nya di mana? Seandainya kita memutuskan entry sell di sini ya. Saya kira stop loss-nya adalah di atas top BB, oke. Sekitar 0,70989. Memang agak tinggi stop loss-nya. Kenapa? Karena nanti kalau swing harga sedikit, saya kira kalau stop loss di bawah nanti terkena ya. Makanya kalau di atas top BB, di saat harga membentuk, misalkan berbalik arah ke atas nih, misalkan ya, di saat candlestick membentuk momentum buy ya, maka harga akan bergerak ke atas. Nah, stop loss-nya di antara 0,70713 ya. Kemudian paling maksimal yaitu di harga
0.70994. Nah, ya. Kita lihat di H1 ya. Di H1 yaitu kalau kita lihat secara garis besar ini adalah Bollinger Band-nya mendatar ya, tidak ada pergerakan harga, tidak ada mengembang ya. Dalam artian sideways ya. Kemudian ada garis MA5 high juga dan juga 10 high itu keluar dari yang namanya top BB dalam artian ekstrim, teman-teman. Oke. Nah, dari daily H4, kemudian kita ke H1. H1 bisa disimpulkan yaitu sideways ya, di mana candlestick bergerak antara top ke low BB ya, belum ada pergerakan yang namanya mengembang Bollinger Band-nya. Jadi belum ada tekanan market. Tetapi kalau memang sideways ini panjang ya, kemungkinan besar market akan bergerak besar ke depannya ya di saat harga masa depan. Oke. Nah, kalau kita lihat di M15, di M15 juga demikian ya. Candle itu bergerak rata-rata membal dari top ke low BB ya, dari top ke low BB dalam artian juga sideways, tidak ada pergerakan yang mengembang, tetapi garis MA5 high itu keluar dari top BB dalam artian itu ekstrim, teman-teman ya. Nah, dari daily sampai M15 ya. Jadi setupnya saya mendapatkan hukum BBMA-nya itu di time frame H4, teman-teman ya, yang mendukung setup sempurnanya ya. Jadi kesimpulan saya adalah di sini harga akan turun ke bawah ya. Kemungkinan sampai harga 0.69150 sekian ya. Jadi saya kira TP minimumnya itu ya, TP minimum di 0.69520 ya, teman-teman. Ini adalah TP minimumnya. TP maksimumnya sampai harga di 0.69105, teman-teman. Nah, saya ulangi sekali lagi ya, teman-teman, di CAD CAF untuk analisa pergerakan harga minggu depan mulai dari hari Senin di saat pasar dibuka sampai hari Kamis, teman-teman ya. Di sini kaidahnya yaitu ekstrim, kemudian TP wajib, MHV, CSR kuku, kemudian memberi re-entry sell sampai harga momentum ke bawah ya. Kita tahu garis MA5 low dan juga 10 low itu belum keluar yang dari low BB ya. Kemudian harga beranjak pelan-pelan naik ke atas dan juga menembus mid BB, tetapi Bollinger Band-nya itu belum membesar ya. Top dan juga low-nya itu belum membesar dalam artian ya sideways ya, teman-teman. Nah, di sini juga ke depan akan memberi re-entry sell-nya. Kita tahu tekanan jual sebelumnya itu sangat kuat. Maka di sini kemungkinan harga akan turun, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Dan teman-teman juga bisa belajar. Jadi nanti di saat hari Senin Anda boleh pantau pergerakan CAD CAF ini apakah sesuai dengan analisa trader Asia. Ini juga untuk memahami dan kita sama-sama masih belajar. Jadi melalui edukasi video ini yang saya buat, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya fungsi dan juga kegunaan Bollinger Band Moving Average ya. Jadi sangat simpel saya kira. Hanya itu aja yang harus Anda pahami, oke? Nah, jika Anda bingung di saat saya menjelaskan video ini, Anda boleh ulang lagi ya. Anda siapkan alat tulis, Anda catat, kemudian Anda praktekkan ya. Baik, teman-teman, saya kira sampai di sini aja dulu ya analisa CAD CAF untuk minggu depan. Dan bagi teman-teman yang lainnya yang belum subscribe, silakan subscribe karena Trader Asia akan selalu berbagi ilmu gratis kepada Anda setiap minggunya. Silakan like dan juga silakan share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini ya. Silakan komen, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya.
Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.